Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rahmayanti Halida. Pada UTS Mata Kuliah Perekonomian Indonesia kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menghindari middle income trap di Indonesia. Indonesia pada saat ini sedang berada pada kelompok negara berpendapatan menengah dan sedang berupaya mencapai status negara maju. Namun dalam proses tersebut ada resiko yang dikenal sebagai middle income trap, yaitu kondisi ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat berpendapatan menengah, tetapi mengalami perlambatan ekonomi dan sulit untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju. Kondisi ini terjadi karena keunggulan biaya tenaga kerja murah mulai berkurang, sementara kemampuan inovasi, produktivitas, dan teknologi belum cukup kuat untuk bersaing dengan negara-negara maju. Jadi diperlukan kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang yang tepat agar Indonesia bisa terlepas dari status negara berpendapatan menengah. Tantangan bagi Indonesia sendiri untuk menuju negara maju ada beberapa, yaitu untuk produktivitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan. Lalu Indonesia juga masih tergantung pada ekspor komoditas. Lalu untuk inovasi dan teknologi belum menjadi penggerak utama ekonomi. Lalu di Indonesia juga untuk kualitas pendidikan dan keterampilan belum cukup merata di seluruh Indonesia. Infrastruktur dan industrialisasi masih perlu diperkuat. Lalu, strategi melalui kebijakan fiskal yang bisa dilakukan oleh Indonesia, yaitu yang pertama, meningkatkan investasi pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan. Lalu yang kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Lalu yang ketiga, memberikan insentif bagi industri bernilai tambah tinggi. Kemudian, meningkatkan kualitas belanja negara yang produktif. Lalu 5, menekankan basis pajak secara adil dan efisien. Lalu apabila kebijakan fiskal tadi dilakukan secara tepat, diharapkan untuk produktivitas tenaga kerja juga dapat meningkat. Lalu ada investasi swasta yang terus bertambah. Diharapkan juga daya saing industri nasional itu juga meningkat dan lapangan kerja berkualitas juga bertambah, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi pun jadi lebih berkelanjutan. Lalu strategi melalui kebijakan moneter ada beberapa, yaitu Indonesia harus menjaga inflasi agar tetap stabil. Indonesia juga harus menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah. Kemudian mendorong akses pembiayaan bagi sektor produktif, lalu menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mendukung digitalisasi keuangan. Lalu Indonesia juga harus mengelola utang luar negerinya dengan menggunakan utang untuk proyek-proyek yang produktif. Lalu Indonesia juga perlu menjaga rasio utang pada tingkat aman agar tidak berlebih, ya, mengurangi juga ketergantungan pada pinjaman-pinjaman luar negeri, memperkuat penerimaan negara, lalu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang. Lalu untuk kebijakan ini tidak dapat dilakukan masing-masing, ya, harus terdapat sinergi dari setiap kebijakan. Misalnya pada kebijakan fiskal itu kan untuk meningkatkan kualitas SDM dan infrastruktur, lalu pada moneter itu untuk menjaga stabilitas ekonomi, lalu untuk utang luar negeri itu mendukung pembiayaannya. Nah, hasilnya diharapkan produktivitas, inovasi, dan daya saingnya pun akan meningkat. Jadi kesimpulannya, middle income trap itu sendiri dapat dihindari melalui transformasi ekonomi. Nah, fokus utamanya yaitu peningkatan produktivitas dan inovasi. Fiskal yang produktif, moneter yang stabil, dan utang yang sehat harus berjalan bersamaan, yang akhirnya itu akan berhasil mencapai status negara maju yang berkelanjutan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.